Tetapi supaya orang punya praktek itu seragam dalam arti kita tetap bagaimanapun kita ikut rubrik di dalam liturgi supaya seragam, maka sebaiknya tentu di paroki-paroki yang membasuh adalah Baik Pastor, setelah misa Krisma kita melangkah ke memang bagian yang inti dari perayaan penantian kita selama persiapan Prapaskah, itulah Trihari Suci. Trihari Suci. Nah, kita mungkin mulai bahas dulu dari Kamis Putih, Pastor. Kamis boleh. Putih orang sering menciri khaskan itu dengan pembasuhan kaki. Jadi orang cuma tahu Kamis Putih umat Basadia, cari 12 rasul. Kalau enggak cukup kadang sampai anak-anak deh untuk ibu-ibu. Menurut Pastor bagaimana dari Kamis Putih itu? Dari segi liturginya, Pastor. Gitu. Nah, kita memang terbiasa dengan satu tradisi atau memang ada rumusannya di dalam buku-buku liturgi. Hanya sayangnya itu rumusan lama yang menyebut pada ritual atau upacara pembasuhan kaki yang disiapkan disebut adalah istilah rasul. Rasul. Dan itu orang bisa lihat di dalam buku-buku liturgi. Ya. Rasul. Nah, kalau rasul itu kan langsung kita pikir ini rasul itu laki-laki. Laki-laki semua. Kalau begitu, kalau pakai istilah rasul itu berarti jumlahnya itu 12. Ya, 12. Dan itu praktek atau tradisi yang bertahun-tahun kita buat ya di tengah umat kita. Hanya pada tahun 2016 Paus Fransiskus membuat semacam perubahan pada tata perayaan itu, terutama pada rubriknya. Di dalam sebuah dokumen yang berjudul In Missa in Cena Domine, jadi dalam misa perjamuan Tuhan 2016. Nah, ada rumusan-rumusan yang dirubah dan itu punya konsekuensi penting di dalam pastoral. Misalnya dalam dokumen itu Paus tidak lagi menyebut rasul, tetapi Paus menyebut kelompok kecil umat beriman. Jadi itu kan beda. Jadi kalau disebut kelompok kecil, yang pertama tidak disebut lagi jumlahnya berapa. Ya. Betul. Tidak lagi disebut jumlahnya berapa. Cuma memang disebut kelompok kecil. Jangan sampai satu wilayah rohani yang datang ya. Jadi kelompok kecil. Tidak disebut 12. Yang berikut adalah umat beriman. Jadi tidak disebut lagi rasul. Nah, jadi kan beda. Nah, yang disebut umat beriman tentunya ya mesti mewakili keragaman dan keseragaman dari umat di paroki atau stasi itu. Yang umat beriman itu berarti kan ada laki-laki, ada perempuan, ada lansia, ada anak-anak, ada orang muda. Yang umat itu ada yang sehat, ada yang sakit. Yang masuk dalam umat juga itu ada biarawan-biarawati, ada imam. Itu kelompok-kelompok yang mengungkapkan keragaman di dalam umat kita. Nah, karena itu konsekuensi praktisnya dari perubahan itu adalah sebagaimana yang sudah dibuat oleh Paus sendiri, yang menjadi kelompok atau orang-orang yang diundang di dalam ritual atau perayaan pembasuhan itu bukan lagi 12 rasul laki-laki, tetapi keragaman itu. Jadi konkretnya bisa yang dibasuh adalah laki-laki, perempuan, mungkin di situ ada orang tua, anak-anak, ada lansia, lalu kemudian ada yang sehat, ada yang sakit. Kalau ada biarawan, biarawati, bahkan imam juga bisa. Jadi untuk mengungkapkan keragaman dari umat itu. Dan Uskup Paus sendiri sudah mempraktekkan, dia mengunjungi penjara dan dia membasuh. Bahkan orang Muslim juga dia basuh. Tapi mungkin kita untuk di Kuskupan Manado ya sudah umat beriman saja. Paus menyebut umat beriman. Nah, ini tentu satu perubahan yang belum secara seragam kita praktekkan. Ya. Kita masih lihat yang buku-buku yang memang masih menyebut rasul. Nah, tentu perubahan ini kita bisa sambut sebagai sesuatu yang mengungkapkan bahwa pembasuhan kaki kan bukan soal kita mengulang apa yang Tuhan Yesus buat ritualnya, tetapi dalam upacara pembasuhan kaki yang kita ulang adalah semangatnya.
Ya, Dan semangat dari pembasuhan kaki itu adalah semangat perintah cinta kasih dan saling melayani, seperti Yesus bilang, aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Itu sebenarnya dia punya esensi atau pesan yang penting yang harus kita ulangi. Bukan soal ritualnya yang dibuat Yesus, mesti rasul, mesti 12 dan segala macam, bukan itu, tetapi semangatnya. Makanya istilah upacara pembasuhan kaki itu dulu disebut mandatum. Itu bagian itu disebut mandatum. Mandatum itu kan perintah. Itu menunjuk kepada ini, jadi novum, mandatum novum. Jadi perintah baru kuberikan kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi itu dia punya esensi ya. Dan melayani, siapa yang kita layani, siapa yang kita cintai, itu kan semua, bukan cuma tuh rasul-rasul dan laki-laki, tapi yang patut kita layani adalah keragaman umat yang ada di dalam paroki kita, terutama mungkin orang-orang yang memang membutuhkan pelayanan dan membutuhkan cinta kasih, orang-orang tua, orang-orang sakit, anak-anak dan segala macam. Jadi itu dia punya inti dari perayaan atau bagian ritual pembasuhan kaki. Jadi yang menjadi poin di situ ya semangatnya dari kami yang orang ulangi putih, Jadi bukan terutama itu tindakan ritualnya, tapi semangat dari apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Berarti kita tidak keliru kali lalu, Pastor. Artinya waktu pastoral terus terang kita ada sempat dikunjungi di stasi kecil, dan memang di umat semua kalau menghitung tidak sampai 12. Jadi ya sudah basuh kaki waktu itu ya, mungkin agak sedikit kita bilang ini kan sebuah simbol saja dan ini untuk sebuah pelayanan. Tapi mungkin ada tambahan. Tetapi supaya orang punya praktek itu seragam, dalam arti kita tetap bagaimanapun kita ikut rubrik di dalam liturgi supaya seragam, maka sebaiknya tentu di paroki-paroki yang membasuh adalah imam selebran supaya tertib, supaya tertib. Praktek misalnya saling membasuh kaki tentu itu bisa, tetapi mungkin di luar perayaan liturgi, misalnya kalau ada rekoleksi ME atau choice atau apa, nah itu bisa dipraktekkan seperti itu. Tapi dalam perayaan Kamis Putih sangat dianjurkan bahwa kita mengikuti rubriknya untuk ketertiban dan pelaksanaannya yang lebih karena ini bagian dari liturgi. Jadi kita membayangkan kalau saling membasuh memang bagus, tetapi lalu menjadi sesuatu yang ada kurang pas ya. Jadi tetap kita pertahankan bahwa di dalam liturgi ada yang menjadi pemimpin ya. Pemimpinnya adalah pastor ya, sehingga dia yang memang mempraktekkan itu. Di Injil juga kan para rasul tidak saling membasuh, Pastor. Jadi Yesus yang membasuh kaki. Jadi tidak saling membasuh. Mungkin hanya waktu ya misalnya dalam kelompok-kelompok kecil. Kalau memang perayaan khusus seperti itu ya. Baik, Pastor. Itu Kamis. Satu lagi dalam Kamis Putih kan memang ada yang kita kenal itu apa? Yesus menetapkan Ekaristi, Pastor, dimaknai seperti itu. Cuma memang makna dari, minta maaf ya, mungkin hanya sepintas saja, orang kadang sedikit tidak terlalu memaknai itu, dalam arti bahwa ya liturgi Ekaristi seperti biasa begitu. Jadi poinnya yang tadi mungkin, Pastor, di Kamis Putih umat selalu menganggap bahwa yang terpenting itu adalah pembasuhan kaki seperti itu. Padahal makna dari Kamis Putih itu, Pastor, secara liturgis juga adalah Ekaristi ya. Jadi satu poin penting atau makna itu salah satu tadi disebutkan penetapan Ekaristi. Jadi kita merayakan Kamis Putih, peringatan disebut perjamuan Tuhan. Jadi sebenarnya istilah resmi adalah perjamuan Tuhan. Jadi peringatan perjamuan Tuhan itu berarti yang memang prioritas adalah kita memperingati pada saat Yesus mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan disitulah Yesus menetapkan Ekaristi. Pada waktu Yesus mengatakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Lakukanlah ini, dan setiap kali umat merayakan perayaan Ekaristi, maka kita sebenarnya setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Hanya ini juga tentu perlu penjelasan. Kalau Yesus mengatakan lakukanlah ini, bahasa Latinnya hoc facite ya. Apa artinya hoc atau ini? Bisa dua arti. Ini bisa arti pertama melakukan ritualnya, apa yang dibuat oleh Yesus, mengambil roti, mengambil piala dan membagi-bagikan. Jadi melakukan
perayaan ekaristinya, dan itu kita buat dengan setia. Tapi arti yang kedua dari ini bukan hanya ritualnya, tetapi kembali lagi ke semangat. Jadi Yesus pada malam perjamuan terakhir dia makan bersama dengan murid-muridnya, dan inti dari situ yang mau Yesus tunjukkan adalah pengorbanan dirinya. Ya. Pengorbanan karena cinta. Makanya di dalam rumusan kata-kata institusi, ambillah dan makan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Dan ini penting ya. Jadi kalau Yesus ini tubuhku ya, yang diserahkan, itu bukan berarti pengorbanan cinta. Darah yang ditumpahkan bagimu itu pengorbanan cinta. Nah, kalau Yesus bilang lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, bisa juga dalam arti yang kita lakukan adalah semangat pengorbanan itu. Jadi bukan hanya ritual, dan ini sesuatu yang yang melengkapi dan menyempurnakan semangat ekaristi. Jadi ekaristi itu bukan cuma sekedar orang ikut, dia punya ritualnya, dia punya rubriknya, dia punya aturan dan segala macam, tidak cukup ya. Tetapi yang Yesus minta, lakukanlah ini dalam arti semangat dari ekaristi. Apa semangat ekaristi? Itu semangat pengorbanan cinta Yesus di kayu salib yang kita hadirkan. Jadi dua hal ini jangan orang lupa. Jangan kalau masuk ekaristi cuma merasa cukup kalau kita ikut ritualnya, setiap hari Minggu orang masuk gereja, mengikuti setia dengan 5 perintah gereja. Untuk saya, kalau kita konsisten dengan kata-kata Yesus belum cukup. Belum. Ya, mesti semangatnya, semangat pengorbanan itu yang mesti kita terus menerus buat, sehingga ekaristi itu selalu dia menyambung dengan kehidupan. Di ekaristi itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Ya, jadi kan kalau misalnya kita rayakan ekaristi, kita selalu tertarik melihat dia punya struktur kan. Ekaristi itu kan selalu dimulai dengan perarakan masuk dan dia berakhir dengan perarakan keluar. Ya, perarakan keluar. Apa maksudnya itu? Jadi untuk saya ekaristi itu sebenarnya sebagai satu perayaan dia selesai. Jadi karena itu ada berkat penutup. Lalu kemudian ada perarakan keluar. Nah, apa itu perarakan keluar? Kenapa disebut perarakan? Jadi sesudah ekaristi di gereja, kita berarak keluar ke dunia, ke dalam kehidupan harian. Makanya kan rumusan ite missa es. Jadi ite missa es itu untuk saya bukan sekedar misa sudah selesai, tetapi kalian diutus. Pergi di dalam kehidupan harian, dan di situ kita merayakan yang disebut dengan ekaristi kehidupan, dan altar itu kita bawa. Jadi altar itu bukan hanya altar di gereja, tapi altar di dalam kehidupan kita, di pasar, di kantor, di tempat di mana kita berada, kita merayakan ekaristi. Nanti setelah 1 minggu kita merayakan ekaristi kehidupan di altar kehidupan kita masing-masing, hari Minggu berikut lagi kita datang perarakan masuk. Dan memuncaki itu kita masuk di dalam puncak perayaan ekaristi. Nah itu sebenarnya jadi ada hubungannya. Jadi ekaristi itu bukan cuma sekedar di gereja. Makanya kadang-kadang orang bilang, "Anak masuk gereja tiap hari marah saja, sama saja tuh kelakuan." Nah itu berarti ekaristi itu tidak membawa dampak di dalam kehidupan kita. Pastor, satu lagi mungkin masih di Kamis Putih, Pastor. Setelah berkat penutup, itu kan semua altar dikosongkan dan ada perarakan sakramen Maha Kudus, kemudian ditahtakan, kemudian giliran umat untuk doa itu bagaimana, Pastor? Malam tuguran, bahkan memang ada umat atau di seminari, dan itu memang tuguran sampai pagi. Jadi nah ini koreksi pertama. Jadi Kamis Putih itu tidak ada berkat penutup. Oh iya. Nah ada berkat penutup itu. Sakramen Maha Kudus ya, di Arag, sore ya. Iya, jadi ada berkat penutup. Jadi umat jangan tunggu, kapan ada berkat penutup? Memang karena tidak ada berkat penutup. Jadi habis doa sesudah komuni, langsung dilanjutkan dengan upacara pemindahan sakramen Maha Kudus. Bahasa Latinnya translatio ya. Jadi bukan pentahtahan. Jadi pemindahan. Pemindahan. Nah, sekarang istilah itu diterjemahkan pentahtahan. Jadi sebenarnya adalah pemindahan. Jadi orang punya bahasa harian cuma kasih pindah sebenarnya. Kenapa mesti dipindahkan? Karena alasan praktis. Sesudah perayaan ekaristi Kamis Putih sampai Jumat Agung, altar dan gereja kan mesti kosong. Itu berarti semua yang ada di panti imam itu yang bisa diangkut itu dipindahkan. Misalnya contoh, altar itu dikosongkan, jadi kain altar itu dipindahkan, lalu lilin-lilin itu juga dipindahkan atau disingkirkan, termasuk juga sakramen Maha Kudus dipindahkan untuk apa? Supaya ini
kosong. Ya, perayaan ini kosong. Mungkin orang bertanya kenapa kosong? Ya, ada yang menjelaskan bahwa itu menjadi simbol di Taman Getsemani, gereja yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika Yesus itu ditangkap, ya, lalu para murid awalnya itu pada perjamuan malam terakhir awalnya kan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dan itulah Ekaristi yang kita rayakan pada Kamis Putih. Tapi kemudian ada saat di mana Yesus diambil dari mereka. Ya. Jadi pada saat itu seperti Yesus meninggalkan gereja. Awalnya sama-sama dalam perjamuan, lalu kemudian Yesus meninggalkan gerejanya, dan itu menjadi simbol ketika diungkapkan dalam simbol sakramen Maha Kudus itu dipindahkan dari gereja ke tempat lain. Nah, itu sebenarnya simbol. Sehingga dalam rangka itu maka sakramen itu dipindahkan di tempat lain. Dulunya pemindahannya itu sederhana sekali. Imam pindahkan saja di sakristi. Ya, itu saja sebenarnya supaya altar dan sekitarnya itu kosong. Dalam perkembangan kemudian pemindahan itu karena kita rasakan yang dipindahkan itu kan sakramen Maha Kudus. Jadi semacam mesti dirancang ada ibadat-ibadat atau ritual-ritual doa di situ, bukan cuma sekedar kasih pindah. Maka muncullah ini upacara tuguran. Nah, soal pemindahan itu. Jadi fungsinya hanya memindahkan, dan pemindahan itu bukan sebagai prosesi adorasi sakramen Maha Kudus. Jadi hanya dipindahkan. Dipindahkan begitu saja. Karena itu dikatakan pemindahan itu tidak menggunakan monstran. Jadi yang dipindahkan adalah sibori itu dipindahkan supaya kosong. Nah, lalu kemudian dipindahkan di satu tempat. Nah, karena di situ dia dipindahkan, diletakkan, ditahtakan, maka kita hormati. Kan mungkin kita tahtakan di situ kita kasih tinggal. Ya, Yesus sudah ditinggalkan oleh murid-muridnya, orang kasih tinggal lagi ya. Jadi karena Yesus ditahtakan, ditempatkan di situ, lalu kita hormati. Ya, dihormati. Nah, karena itulah muncul upacara tuguran ya. Biarpun di dalam prosesi itu tentu ada penghormatan, tapi untuk saya perjalanan itu ya memang di tengah umat prosesi itu lalu dirancang menjadi semacam sebuah adorasi. Ya, misalnya contoh Miss Dinar dia mesti jalan mundur, yang sebenarnya pengukupan itu bukan pada saat berjalan, tapi pengukupan itu pada saat ditahtakan. Sama kan kalau kita salve, nanti kan setelah ditahtakan baru imam yang mau, dan yang mengukup adalah imam. Jadi bukan pada saat dia berjalan, pada saat ditahtakan baru kita dupai. Itu sebenarnya jadi masuk. Nanti setelah ditahtakan di tempat yang menjadi tempat doa, katakanlah begitu, baru imam mendupai sebagai bentuk penghormatan, lalu dilanjutkan dengan yang disebut dengan upacara entah adorasi atau tirakatan atau apapun namanya, apa namanya tadi? Tuguran ya, dilanjutkan dengan upacara tuguran oleh umat. Sesudah itu imam dia kembali dan petugas kembali diam-diam, tidak ada lagu penutup. Jadi diam-diam, lalu dilanjutkan dengan upacara tuguran. Tetapi untuk upacara tuguran ini dikatakan dia jangan sampai pagi. Ulang boleh berjaga silakan, tapi sebagai ibadatnya jangan sambung-sambung ya. Tidak sampai pagi dikatakan begitu ya. Dikatakan di dalam dokumen. Karena apa? Karena besoknya itu kan kalau dia misalnya sudah jam 12:01 itu kan sudah Jumat Agung. Iya. Padahal ini tuguran ini bagian dari perayaan Kamis Putih. Boleh mungkin berjaga, tetapi ibadat-ibadat itu tidak sampai tengah malam. Biarpun dalam prakteknya sedikit sekali yang sampai, biasanya 1-2 jam orang solo juga. Cuma di seminari giliran berbasis per unit bisa sampai pagi. Artinya tidak harus bahwa kita memang mesti pagi. Jadi untuk saya kita biarkan. Jadi Yesus itu kan ketika dia ditangkap dia sendiri tanpa ditemani oleh para murid. Cuma orang saja yang gelisah, Yesus sendiri. Yesus pada waktu ditangkap dia memang sendiri. Jadi jangan takut kalau misalnya Yesus sendiri, karena dia begitu. Jadi dia Yesus masuk di dalam kesendirian ya. Jadi dia ditinggalkan oleh murid-muridnya ya. Semua. Nah, ditinggalkan, dia memang Yesus masuk di dalam kesendirian itu. Baik Pastor, itu Kamis Putih. Pertanyaan kecil lagi Pastor. Kamis Putih, perlu orang pakai baju putih? Nah, tentu itu satu ungkapan devosional dari umat ya. Tentu
ungkapan devosional yang biasa kan yang devosional itu kan atau ungkapan iman pribadi itu tidak pernah diatur di dalam perayaan Ekaristi, tapi sesuatu yang devosional yang sangat pribadi tentu tidak dilarang, malah bagus ya. Jadi orang menghayati kesucian dan segala macam ya. Jadi ya sudah, kebiasaan itu kebiasaan yang bagus, tidak mengganggu mengganggu liturgi ya. Hanya tidak dimaksudkan bahwa orang mesti ikut dia punya warna liturgi. Nah itu agak sulit ini kalau ikut warna liturgi. Nah, kalau Kamis putih, bolehlah, tidak masalah. Yang biasa kan warna liturginya kan merah. Kan mungkin pakai hitam. Kan umat pakai hitam. Jadi sebenarnya ungkapan itu bukan ikut warna liturgi, tapi mungkin lebih ungkapan pribadi. Kalau Kamis putih ya sudah putih. Lalu Jumat Agung biarpun warna liturginya merah, sebagai ungkapan duka cita orang pakai hitam. Nah masalahnya yang susah ini yang malam Vigili Paskah mau pakai apa? Nggak beli baju baru. Itu juga ya.